Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir, terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk seluruh perhatian-perhatian yang seksama. Hari ini adalah hari istimewa. Kembali saya mengajak kita tundukkan kepala, saya rindu berdoa untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memelihara keluarga kami dan keturunan-keturunan kami. Tuhan, kami berdoa hidup kami berbuah sepanjang masa. Hidup kami tidak kekurangan. Tuhan, kami percaya sekalipun dunia musim sedang tidak baik-baik saja, tapi kami selalu berkata, Tuhan itu baik. God is so good to you. God is so good to me. Tuhan, kami mematahkan segala panah-panah kemiskinan yang datang ke rumah kami. Kami patahkan segala panah-panah api yang menghancurkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Hidup kami dilindungi oleh Tuhan. Keuangan kami dipelihara oleh Tuhan. Bahkan setiap senjata yang ditempa terhadap kami tidak akan berhasil. Karena setiap kami adalah dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami deklarasikan bahwa kami diberkati, bahkan kami mendapatkan sinar kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Beberapa waktu lalu kita bahas mengenai berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya kembali membacakan Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tahu situasi kondisi dunia yang kurang baik dan saya menghimbau kita untuk belajar lebih hemat lagi. Ya, hemat dalam pengeluaran, ya, pengeluaran yang nggak penting, berpikir berulang kembali agar tidak boros. Makan di rumah saja, kemudian kalau kerja bawa rantangan atau bawa makan dari rumah, makan di kantor. Ya, usahakan seperti itu. Ya, karena memang hemat itu penting bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya, don't always sleep every night. Jangan tidur terlalu cepat di malam hari dengan tujuan berdoa lebih dulu. Doakan negara ini, doakan presiden, doakan kita semua. Karena hanya melalui doalah Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan Tuhan. Amin. Berdoalah, berjaga-jagalah. Ketika Bapak Ibu tidak berdoa, artinya dagingmu akan menguasaimu. Ketika kamu tidak berdoa, maka si jahat akan menguasaimu. Si jahat bekerja melalui kedagingan. Kedagingan dapat membunuh segala berkat saudara. Kedagingan dapat membunuh segala masa depan saudara. Alasan kenapa banyak orang tidak berhasil karena kedagingan mereka menguasai mereka. Tuhan bangga Bapak Ibu diberkati, Tuhan bangga Bapak Ibu dipromosi, Tuhan bangga Bapak Ibu mempunyai peningkatan dan peningkatan. Namun, sadarlah kenapa banyak orang tidak berhasil karena kedagingan mereka menguasai hidup mereka. Hidup bukan tentang apa yang terjadi dalam hidup dirimu, tapi hidup adalah tentang bagaimana kamu merespon tentang peristiwa dalam dirimu. Jangan khawatir, jangan cemas, tapi percayalah Tuhan akan menjaga saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh yang hidup bukan dilihat dari ukuran aktivitas pelayanan Anda.
Roh yang hidup bukan dari banyaknya Anda memimpin pujian. Rohmu yang menyala-nyala bukan tergantung banyaknya Anda jadi penyanyi, singer, pemain musik, multimedia, penari, atau mungkin berapa banyak pun Anda hadir dalam gereja tidak menentukan rohmu menyala-nyala. Jadi, apa yang membuat rohmu menyala-nyala? Kalau Bapak Ibu ingin berbuah, haruslah mengevaluasi hidupmu. Yang menentukan rohmu menyala-nyala karena buah. Jangan bangga kegiatan-kegiatan rohanimu tiap minggu, hal itu tidak menghasilkan apapun dalam hidupmu. Kalau kamu ingin berbuah, mari evaluasi lagi akar pohonnya. Kemana akar itu mengalir? Kemana akar itu terhubung? Apakah akar Anda terhubung dengan Kristus atau kepada kedagingan? Atau terhadap rutinitas? Kemana kehausanmu? Apakah Anda haus akan pujian manusia atau haus akan kebenaran? Banyak di antara kita lebih memilih rutinitas daripada Kristus. Yang penting aku gereja, yang penting aku rayon, yang penting aku kaum ibu, tampil di media sosial, foto-foto, cepat, kelar, dan pulang. Bapak Ibu hati-hati, karena Tuhan itu nyata. Dia melihat akar hidupmu. Tuhan hanya melihat buahnya. Mari evaluasi akar kehidupanmu. Evaluasi kehausanmu ke arah mana. Apakah ke dunia atau kepada Tuhan. Jadi kehidupan Kristen bukanlah bekerja lebih keras. Kehidupan Kristen bukanlah berjuang lebih keras. Kehidupan Kristen bukanlah berbicara mengenai berusaha lebih keras. Tetapi kehidupan kita haruslah terhubung dengan Yesus. Katakan terhubung. Katakan terhubung. Katakan terkoneksi. Mari saya mengajak berulang kali kepada Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Mari terhubunglah dengan Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Beberapa waktu lalu saya pernah saksikan, saya punya putra bernama Kaleb, punya pekerjaan rumah. Dia ceritakan sama mamanya, "Mama, guru kami minta dibelikan tanaman atau tunas." Kemudian mamanya mencari tanaman tunas yang kecil. Tentunya di pot ataupun di polybag, plastik, ada tanahnya, ada wadahnya. Kemudian dibelilah lebih awal. Minggu depan mau ditunjukkan, ada penilaian di sekolah mereka. Kemudian waktu mau sekolah, setiap mau sekolah si Kaleb bertanya, bahkan melihat dan bertanya kepada papanya, "Papi, kalau kita tinggalkan tanaman ini, apakah dia masih hidup?" Kemudian saya perhatikanlah tanaman ini. Ada tanahnya, ada wadahnya, kena matahari, ada air, ada mineral, ada subur lah. Dan saya bilang, "Kaleb, papi percaya, sekalipun papi tidak melihat, sekalipun kita pergi dari rumah ini, tanaman ini pasti bertumbuh." "Oh, kenapa papi?" "Karena papi lihat, tanaman ini ditanam di tanah yang subur." Baru dia paham. Oh, jadi nggak perlu dilihatin terus ya papi. Nggak perlu. Bagian Kaleb percaya saja. Selama ada tanah, selama ada air, selama ada sinar matahari, maka tanaman ini pasti tumbuh. Karena tanaman ini terhubung kepada sumbernya, yaitu lingkungannya, tanah, matahari, dan air mineral. Sama dengan hidup saudara dan saya. Allah berulang kali mengatakan, "Jangan kamu khawatir,
apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan kamu cemas. Kalau Bapak Ibu berada dalam lingkungan yang benar, kalau Bapak Ibu punya akar yang terhubung dengan Kristus, maka percaya saja. Tidak perlu khawatir apa yang kamu makan, tidak perlu khawatir apa yang kamu minum, tidak perlu khawatir apa yang kamu pakai. Percaya saja engkau akan disuplai oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah akar kehidupanmu terkoneksi ke sumber yang tepat atau kepada dunia? Tidak ada pohon yang berbuah tanpa akar yang terhubung kepada sumber yang tepat. Amin. Seringkali kita ditipu oleh kalimat dunia seperti ini. Hei, pergilah kau bekerja untuk mencari uang. Hei, pergilah kau bekerja mencari kekayaan. Karena kalau kita mencari uang, maka posisi uang lebih tinggi dari hidupmu. Kamu mengejar uang, uangnya lari. Kamu mengejar sukses, suksesnya lari. Kamu cari mukjizat, mukjizatnya lari. Bapak Ibu ingat sejarah Alkitab mengatakan ketika bangsa Yahudi berada di bangsa Mesir. Tuhan berkata kepada Musa, perintahkan bangsaku keluar dari Mesir. Sekalipun saat itu sedang baik-baik saja, tidak kekurangan. Tapi Tuhan mau bangsa Yahudi punya tanah sendiri, yaitu tanah perjanjian. Berangkatlah mereka, perkiraan 1 juta orang. Mereka berangkat dengan harapan terima mukjizat di tanah perjanjian. Mereka mencari, mereka meyakini, mereka mencari tanah perjanjian. Dan fakta Alkitab mengatakan, dalam pencarian mereka membutuhkan 40 tahun, angka yang tidak singkat. Berbicara mengenai angka generasi, satu generasi yang Tuhan tunjukkan. Kalau satu generasi tidak mendengarkan firman Allah, maka generasi ini dipunahkan, dipakailah generasi selanjutnya. Bangsa Yahudi mencari mukjizat dan mukjizat tidak ditemukan. Setiap bangsa Yahudi memang mendapatkan akibatnya, mendapatkan laut dibelah, tiang awan, tiang api, bahkan batu menjadi air yang manis, karena mereka mencari mukjizat. Namun akhir hidupnya semua bangsa Israel, generasi pertama itu yang keluar dari Mesir, mengalami kematian di padang gurun. Alkitab berkata, baru Tuhan berikan apa? Di generasi yang kedua. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Dan teman-temannya yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka tidak mencari mukjizat. Karena mereka tidak mencari keajaiban. Mereka mencari Tuhan. Bapak, Ibu, kemana akar kehidupanmu? Apakah kepada berkat? Siap-siap ada gugur. Kemana akar kehidupanmu? Ke pelayanan. Siap-siap akar itu akan gugur. Alkitab berulang kali mengatakan dengan jelas. Oleh sebab itu, carilah dahulu. Carinya bukan cari pelayanan. Carinya bukan mencari WL, bukan mencari rutinitas, bukan mencari mukjizat, bukan mencari keajaiban keibadah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Asal kata kerajaan adalah raja. Siapa raja kita? Yesus. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Inilah yang benar. Jangan cari uang, jangan cari mukjizat,
Jangan cari keajaiban ke gereja. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin? Lihat sebelah kanan. Cari dulu kerajaan Allah. Lihat sebelah kiri. Cari dulu kebenaran. Katakan amin. Yesaya 44 ayat 2 sampai 4. Yesaya 44 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Ayat 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Saya baca sekali lagi. Yesaya 44 ayat 2 sampai 4. Yesaya 44 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Oleh sebab itu, miliki kehausan ketika Anda berdoa. Beda doa dengan haus dengan doa rutinitas. Beda baca firman dengan lapar akan roti hidup daripada rutinitas baca ayat-ayat renungan. Sebab, lihat ayat 3. Aku akan mencurahkan kepada siapa? Yang haus. Roh Kudus, roh yang menyala-nyala, roh yang hidup, dicurahkan kepada yang haus, akarnya haus. Seberapa banyak di antara saudara yang haus akan ke gereja? Seberapa banyak hatimu cek and recheck? Seberapa lapar Anda ingin dengarkan firman? Itu akan menentukan buah kehidupan sepanjang masa. Bapak Ibu yang saya kasihi, para muda-mudi yang saya cintai, mari cek lagi akar hidupmu, akar pohon itu. Apakah kepada Yesus atau kepada rutinitas? Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Pak, Bu, janjinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu haus akan Roh Kudus, maka Tuhan mencurahkan rohnya. Wow. Tuhan akan mencurahkan berkatnya yang lebat. Lihat ayat 4. Mereka akan tumbuh, tidak mati, tidak kering, tidak kerontang. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Ada air, itu Roh Kudus. Karena air itu diberikan kepada akar rumput yang haus. Dia serap. Dia serap. Seberapa banyak hatimu menyerap hadirat Tuhan? Seberapa banyak hatimu haus akan Roh Allah? Ketika Anda berdoa, apakah ada rasa haus itu? Ketika Anda baca Alkitab, apakah ada rasa lapar akan firman Allah? Kalau seorang sakit, kalau Bapak Ibu sakit, pasti nggak selera makan. Kalau Bapak Ibu sakit, demam, pasti nggak selera makan. Itu kalau fisik. Sama halnya kalau rohmu sakit, nggak selera baca Alkitab.
Halo Inang. Kalau nggak selera lagi, berarti rohmu ciri-cirinya, tanda-tandanya sedang sakit. Kalau engkau tidak lapar lagi akan roti kehidupan, maka rohmu sedang tidak baik-baik saja. Makanya tidak tumbuh. Makanya kering kerontang. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus. Miliki kehausan. Miliki lapar akan firman. Maka engkau akan tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan rumput di tengah air. Seperti pohon-pohon di tepi sungai. Anda adalah umat yang dipilih. Namun Anda harus mengontrol hatimu untuk haus akan Tuhan. Anda yang memaintain rohmu. Anda yang memaintain kehausan. Anda yang memaintain lapar akan roti hidup. Mari berjaga-jagalah dan berdoalah agar engkau tidak jatuh. Ada penelitian, seekor beruang tinggal dekat manusia sejak lahir. Dampaknya beruang ini jadi kecil dan lebih tenang, cenderung pendiam. Anda akan kelihatan dengan siapa Anda bergaul. Kalau komunitasmu adalah komunitas berbuah, niscaya engkau punya kehidupan berbuah. Kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, dengan sumber yang tepat, mereka akan mengalami buah. Lingkunganmu menentukan kehidupan keberbuahan. Kehausanmu akan firman, akan air kehidupan menentukan masa depan saudara. Pertanyaan penting yang harus Anda Bapak Ibu jawab situasi hari ini. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hidup yang tidak baik. Apakah, ini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih percaya Yesus itu baik? Apakah Bapak Ibu masih percaya Yesus itu baik? Mungkin ketika hidupmu tidak benar, atau mungkin sudah kelihatan gila lah. Keuangan bermasalah, kontrakan juga bermasalah, makanan juga sulit didapat. Apakah Bapak Ibu masih percaya dan berkata, Tuhan Yesus baik? Mungkin keluargamu sedang tidak baik-baik. Mungkin bisnismu sedang turun. Apakah Bapak Ibu masih percaya dan berkata, Yesus itu baik? Jawab di hati. Ketika hidup tambah tidak benar, bahkan ada serangan mendadak dalam pernikahan, bisnis, keluarga, apakah Anda percaya Tuhan Yesus baik? Pak, Bu, karena ketika Anda tahu siapa Yesus, ketika Bapak Ibu mengenal Dia, ketika Bapak Ibu punya akar sama Yesus, dan yakin bahwa Yesus punya karakter, bahwa Yesus tetap baik, maka mentalmu, maka keyakinanmu berkata, apapun situasi, kondisi hari ini, aku tak berkata, Yesus itu baik. Kenapa? Anda dan Tuhan terhubung dengan benar. Apa ciri-ciri terhubung? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi sekalipun hidupmu berantakan, bisnismu terganggu, pekerjaanmu terancam, sakitmu menggerogotimu, percayalah bahwa Dia, Yesus, tetap baik. Katakan, Yesus baik. Katakan, God is so good. Kenapa? Karakternya memang sudah baik. Karakter Yesus memang sudah baik. Jadi percayalah, dalam hidupmu, Yesus tetap baik selama-lamanya. Katakan amin. Katakan puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu ke surga. Ikut saya berdoa.
Ikut saya berkata-kata. Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhan Yesus, aku percaya. Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus, kami percaya. Tuhan pasti selalu tolong kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa makin dekat dengan Tuhan malah makin banyak masalah? Pak Pendeta, tidak ada minggu yang tidak terlewati aku ke gereja. Pak Pendeta, tidak ada rayon yang tidak ku hadiri. Aku pasti hadir. Sesibuk apapun aku hadir. Tapi kenapa masalahku tambah banyak? Kenapa Pak Pendeta? Ini yang sebenarnya terjadi. Kenapa makin berjaga-jaga? Kenapa makin berdoa? Makin banyak masalah. Apa penyebabnya? Pertama, iblis tidak suka Anda makin dekat sama Tuhan. Iblis tidak suka Bapak Ibu makin doa sama Tuhan. Saat Bapak Ibu jauh dari Tuhan, iblis tenang-tenang aja. Tapi saat Ibu dan Bapak mulai serius baca Alkitab, mulai serius berdoa, mulai serius ibadah, mulai serius rayon, maka iblis mulai panik. Dia akan melakukan segala cara untuk menggoyang imanmu. Ada istilah Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Baru sehari. Karena apa? Ketika Anda cari Yesus, Anda nyanyi luar biasa, tepuk tangannya sampai ke surga, iblis mulai panik. Dia akan bertubi-tubi memberikan masalah kepada Anda. Masalah yang datang berbondong-bondong, tanda bahwa iblis takut kehilangan cengkramannya atas hidupmu. Kamu sedang menjadi ancaman bagi kerajaan kegelapan. Jadi, kenapa makin dekat dengan Tuhan, malah makin banyak masalah? Yang pertama, karena iblis tidak suka Anda makin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan melatihmu untuk tugas yang lebih besar. Kenapa makin dekat dengan Tuhan, makin ada masalah? Yang kedua, karena Tuhan melatih untuk tugas yang lebih besar. Tuhan tidak akan mempercayakan tugas besar kepada orang yang belum terlatih. Tuhan tidak memberikan kepercayaan lebih kepada orang yang belum teruji. Masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang adalah latihan. Jadi masalah itu Tuhan izinkan untuk latihan iman. Katakan latihan iman. Sehingga tugas yang ada itu di training, ketika ada tugas yang lebih berat, Anda sudah siap. Dia sedang mempersiapkanmu, mengajarmu untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melatih karaktermu. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, berat kali bah tugas ini bah. Tuhan izinkan tugas itu, siapkan. Gak bisa khotbah, belajar. Kalau gak bisa bagaimana dapat tugas yang besar? Itu poinnya. Kalau nggak mau belajar, itu namanya MALAS. Malas. Tahu malas? Maunya duduk aja. Tuhan melatihmu untuk tugas yang lebih besar. Mengajarmu untuk bergantung sepenuhnya kepada Kristus.
menguatkan imanmu. Mari, sekalipun ada masalah, jangan sia-siakan proses ini. Yang ketiga, kenapa semakin dekat sama Tuhan, makin banyak masalah? Ketiga, karena Tuhan sedang memurnikan imanmu. Pak, Bu, Alkitab berkata, emas dimurnikan dengan api. Saya tanya dulu, para pria, para wanita, api itu dingin atau panas? Jangan bilang dingin. Nanti pulang ke rumah, aku tes dulu Pak Pendeta ini ya. Mana pula api itu panas? Tes. Ambil korek api, bakar tanganmu. Panas. Emas dimurnikan, semakin mengkilat, semakin bernilai ketika dengan api. Begitu juga iman saudara. Kalau imanmu ingin dimurnikan, saat kamu makin dekat dengan Tuhan, maka Dia memulai memulihkan, mulai membersihkan, bahkan mengizinkan api, mengizinkan masalah agar engkau murni. Proses ini memang tidak mudah. Banyak orang gagal di proses ini karena panasnya. Panas, hati panas, gak bisa tidur. Kenapa seperti ini? Karena itu Tuhan mau melatih imanmu. Jangan sia-siakan ini. Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Tuhan ingin membentukmu menjadi lebih murni. Pak, Bu, dengar ini. Masalah yang Anda hadapi adalah alatnya Tuhan untuk memurnikanmu. Masalah yang Bapak Ibu hadapi, alatnya Tuhan untuk memurnikan imanmu. Jadi, semakin Anda dekat sama Tuhan, masalah makin banyak datang. Itu polanya. Itu jalannya. Itu rutenya. Itu patternnya. Itu jalurnya. Sebelum Yesus disalib, Dia harus dites dulu. Dites. Sebelum anak-anak mau naik kelas, dites dulu. Sebelum wisuda, dites dulu. Sebelum masuk kerja, interview, dites dulu. Sebelum buka usaha, dites dulu. Tahu nggak buka usaha? Dites untuk memurnikan. Amin. Kenapa semakin dekat sama Tuhan makin banyak masalah? Yang keempat, kamu mulai melihat dimensi rohani yang sebenarnya. Ketika Bapak Ibu sedang punya masalah, padahal semakin banyak doa, semakin banyak puasa, malah masalah yang datang. Keempat, welcome to spiritual warfare. Selamat datang dalam pertempuran rohani. Selamat datang dalam dimensi yang berbeda. Selamat datang dalam spiritual warfare. Kamu mulai melihat dimensi rohani yang berbeda sebenarnya. Saat kamu jauh dari Tuhan, kamu tidak menyadari peperangan rohani yang terjadi. Tetapi saat kamu makin dekat dengan Tuhan, matamu mulai terbuka. Masalah yang kamu hadapi adalah bukti bahwa kamu sudah berada dalam dimensi yang baru. Dimensi rohani. Bergerak dengan rohani. Tahu alam roh. Tahu dimensi yang lain. Itu bukan kemunduran. Ketika Anda sudah mengerti alam roh, itu peningkatan iman saudara. Itu bukan pertanda buruk.
tapi pertanda bahwa kamu sedang berjuang di pihak yang benar, di track yang benar. Kalau hidupmu biasa-biasa, something wrong with you. Kalau hidup biasa saja, ada yang salah. Hidup itu harus ada perjuangan, harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada promosi. Yang terakhir, yang kelima. Kenapa kita semakin dekat dengan Tuhan, malah masalah yang datang? Dari yang pertama, karena apa? Karena semakin dekat dengan Tuhan, iblis tidak suka Anda makin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita makin dekat dengan Tuhan ada masalah? Yang kedua, karena Tuhan melatihmu untuk tugas yang lebih besar, naik level. Yang ketiga, kenapa terjadi? Karena Tuhan sedang memurnikan imanmu, memurnikan kepercayaan. Yang keempat, Tuhan mau memulai dan melihat dimensi yang baru, dimensi alam roh. Yang terakhir, kenapa semakin dekat dengan Tuhan makin banyak masalah? Yang terakhir, yang kelima, Tuhan ingin kamu bergantung sepenuhnya kepada Dia. Yang kelima, Tuhan ingin kamu bergantung sepenuhnya kepadanya. Saat hidupmu lancar-lancar saja, kamu mungkin merasa bisa mengandalkan dirimu, bisa mengandalkan kawanmu, bisa mengandalkan kekuatanmu. Tapi saat masalah datang bertubi-tubi, belum selesai masalah pertama, datang masalah kedua. Belum selesai masalah kedua, datang masalah ketiga. Disinilah intinya. Saat masalah datang bertubi-tubi, kamu sadar bahwa kamu tidak bisa mengandalkan dirimu. Mulai hari ini belajar mengandalkan Tuhan. Yang kelima, Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Kita buka Alkitab. Buka Alkitab apa? Ada di handphone, ada di buku, ataupun di Alkitab. Yohanes 16 ayat 33 bilang gini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jangan menyerah. Masalah adalah bukti bahwa kamu di jalur yang benar. Teruslah bersama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesimpulan, ada 5 penyebab kenapa makin dekat dengan Tuhan, malah makin banyak persoalan. Yang pertama, iblis tidak suka Anda makin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan melatihmu untuk tugas yang lebih besar. Yang ketiga, Tuhan sedang memurnikan hidupmu. Tuhan murnikan imanmu. Yang keempat, Tuhan mulai melihat dimensi rohani. Kamu diizinkan masuk dalam peperangan rohani. Alam rohmu mulai aktif. Signal-signal radar-radar rohanimu mulai aktif. Ting, ting, ting. You know spirit. Engkau bertemu dengan orang, Anda mengerti dalam alam roh. Dia siapa? Karena dimensi Anda semakin naik. Level Anda semakin tinggi. Anda hidup dalam roh. Yang terakhir, Tuhan ingin kamu bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Tuhan ingin Anda total kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Anda minta kekuatan, maka Tuhan beri Anda masalah untuk membuat Anda kuat. Ketika Anda minta hikmat, minta wisdom, minta bijaksana,
maka Tuhan memberimu masalah untuk diselesaikan. Ketika Anda minta keberanian, maka Tuhan memberimu bahaya untuk dilewati. Ketika Bapak Ibu minta kasih, minta cinta dari Tuhan, maka Tuhan memberimu orang yang bermasalah. Agar apa? Anda bisa bantu dia. Artinya, point of view-nya, doamu dijawab Tuhan. Ada amin? Doamu dijawab Tuhan. Hari ini, siang ini, Maret ini, pesannya banyak boleh Bapak Ibu dengar. Yang pertama, berhematlah. Yang kedua, masalah itu tanda bagi orang yang dekat sama Tuhan. Yang ketiga, doamu pasti dijawab Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Anda. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya hari ini, ketika Anda berada dalam lingkungan Tuhan, akarmu sudah benar sama Kristus. Percayalah, Anda nggak perlu khawatir lagi. Jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Ada amin? Mari angkat kedua tanganmu. Buka tanganmu ke surga. Saya berdoa untuk Anda. Haleluya. Yang di belakang, angkat tanganmu ke surga. Biar Tuhan langsung lihat Anda. Buka hatimu. Tuhan, hamba berdoa untuk umat Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh tangan-tangan yang terangkat. Dimanapun berada. Dimanapun mereka duduk. Depan, di belakang, di pojok, di tengah, kiri dan kanan. Hamba berdoa. Tangan Tuhan memegang tangan mereka. Dan saya mendeklarasikan bahwa mereka diberkati. Tuhan memberkati, bahkan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka, bahkan memberikan wajahnya kepada mereka. Tuhan memberi mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka. Bahkan Tuhan memberi mereka damai sejahtera. Aku berdoa. Lindungi tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa. Beri hati kepada kami yang punya koneksi dengan surga. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Dunia boleh sedang kelam. Tapi aku berdoa di dalam nama Yesus. Berkati, lindungi seluruh jemaat Tuhan. Berkati, lindungi Tuhan. Aku tolak segala panah-panah kemiskinan. Aku tolak segala panah-panah penyakit. Aku tolak segala panah-panah kekacauan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Semua jemaat dilindungi. Semua jemaat Tuhan di cover. Semua jemaat Tuhan diberkati. Semua jemaat Tuhan diarahkan dalam perlindungan Tuhan. Aku tolak gagal, aku tolak rugi, aku tolak bangkrut. Aku percaya seluruh kami dijaga oleh para malaikat. Kami tidak khawatir apa yang kami makan, kami tidak khawatir apa yang kami minum, kami tidak khawatir apa yang kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti dijaga Tuhan. Kami pasti dilindungi Tuhan. Haleluya! Katakan amin. Katakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Ada amin? Puji nama Tuhan. Shalom.